Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024 bersama dengan saya Pendeta Linda Mende STA. Saudara-saudaraku, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Dan mengawali berbagai aktivitas kita, bersyukur kita mau membangun persekutuan dengan Tuhan. Maka dari itu mari siapkan hati kita, pikiran kita, fokuskan diri kita untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami umat manusia. Kami yang selalu bersyukur karena kasih dan cinta-Mu yang terus dan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terus kami rasakan dan kami nikmati sampai saat ini. Kami yang ada mau membangun satu persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah di saat ini. Tuhan, ini kami manusia yang terbatas, manusia yang lemah, manusia yang kadangkala masih dipenuhi dengan kedagingan. Oleh karena itu dalam kerendahan hati Tuhan, kami datang kepadamu, meminta pengampunan dan kelayakan kepadamu, sehingga kami layak untuk beribadah kepadamu di saat ini. Saat ini Tuhan, kami rindu diperlengkapi. Kami rindu untuk dibentengi lewat kebenaran firman yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Maka dari itu Tuhan Yesus, kuasai dimanapun kami pergi dan berada. Tempat kami berada. Taruhkan hikmat bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh fokus membaca dan mendengar firman dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Bahkan menjadikan firman itu sebagai pelita sulung. Bahkan fondasi kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, bersabdalah kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-6. Kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-6 berkata demikian. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar firman, tetapi senantiasa dalam kehidupan kita menjadikan firman Tuhan sebagai pelita sulung dalam kita menjalani kehidupan yang dianugerahkan. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita di hari ini yakni akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mengakui Tuhan dalam kehidupan sebagai orang percaya adalah hal yang paling penting. Berbicara tentang akuilah, ini berarti bahwa kita harus mengenal, kita harus mengetahui, sehingga kalau kita sudah mengenal, kita sudah mengetahui, maka kita akan mampu untuk mengungkapkan, kita mampu untuk mengakui. Ketika kita mengenal, kita mengetahui, kita mampu untuk mengakui siapa Tuhan Allah yang akan kita puji dan kita sembah. Mengakui Tuhan Allah dalam segala laku ialah mengenal atau mengetahui siapa Dia dan kehendaknya melalui hubungan akrab antara manusia dengan Tuhan Allah. Yang senantiasa hubungan akrab itu harus terus-menerus berjalan bersama dan melibatkan Tuhan di dalam proses kehidupan, bahkan dalam segala hal yang akan kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengakui Tuhan Allah bukan hanya sekedar kita tahu bahwa Dia ada, tetapi hendaklah kita benar-benar memiliki relasi yang dekat, hubungan yang akrab untuk memahami dan mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan dalam setiap laku kehidupan kita, saya dan saudara-saudara sekalian. Sehingga dalam segala hal yang kita nyatakan, memang benar-benar mewujud nyatakan, benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan Allah hadir dalam kehidupan dan karya kita. Tuhan Allah benar-benar berkarya dalam kehidupan kita.
Sehingga dampaknya adalah Tuhan Allah akan meluruskan jalan kita. Yang artinya apa, saudara-saudara? Artinya kehidupan kita, saya dan saudara-saudara, akan diarahkan oleh Tuhan Allah kepada kebenaran dan keberhasilan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita sangat membutuhkan pimpinan daripada Tuhan Allah sepenuhnya. Mengapa demikian? Karena seringkali jalan yang kita tempuh, jalan yang kita pilih, yang menurut kita adalah yang terbaik, ternyata itu adalah jalan yang bisa saja salah, bahkan menyesatkan, membuat kita kehilangan arah dan tujuan dalam menjalani kehidupan. Karena kita hanya menggunakan akal dan pemikiran kita sendiri, tanpa melibatkan Tuhan dalam proses ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu, dengan mengakui Tuhan Allah dalam segala laku kita, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Dia akan meluruskan kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Untuk apa, saudara-saudaraku? Untuk menuju pada hidup yang lebih baik dan diberkati. Oleh karena itu, hendaklah semua rencana, keputusan, dan tindakan yang akan kita lakukan itu benar-benar melibatkan Tuhan Allah dalam pengakuan akan kekuasaannya, akan kemurahannya, akan kebaikannya. Janganlah malu untuk bersaksi tentang Tuhan Allah dalam hidup kita, dalam karya kita. Karena apa, saudara-saudaraku? Ketika kita malu mengakui bahwa kita adalah milik kepunyaannya, maka tanpa disadari kita melukakan hati daripadanya. Apakah kita mau hidup untuk melukai hati orang yang senantiasa mewujud nyatakan cinta dan kasih dalam kehidupan kita? Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan, Dia Allah yang pemurah, Dia Allah yang penyayang. Dia menganugerahkan nafas kehidupan, Dia menganugerahkan keselamatan bagi saya dan saudara-saudara. Oleh karena itu, jangan pernah malu, jangan pernah takut mengakui Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus, amin, firman Tuhan. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga saat ini. Mari kita dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang kami puji dan kami muliakan, di siang hari ini senantiasa kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kesempatan yang Engkau berikan, tuntunan yang Engkau anugerahkan bagi kami, tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam hari. Kami percaya pertolongan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan lewat firman Tuhan kami telah diperingatkan lagi Tuhan, untuk tidak pernah malu dan takut dalam mengakui Tuhan Allah dalam segala laku kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk membangun hubungan yang akrab, hubungan yang dekat dengan-Mu, agar supaya kami selalu ada kekuatan, kami selalu ada kemampuan dalam menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Berdoa senantiasa Tuhan Yesus bagi kehidupan gereja-Mu, Gereja Masehi Injili di Minahasa, terlebih jemaat kami Maranatha Selatan. Diberkati semua perangkat pelayanan yang ada, yang memberi diri pendeta, penatua, diaken, komisi-komisi kerja, komisi-komisi mitra, bahkan juga semua yang memberi diri dalam kepelayanan sampai kepada anggota yang ada. Diberkati semua talenta yang Engkau karuniakan, sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan lewat semua yang Engkau anugerahkan bagi mereka. Bahkan Tuhan Yesus mampukan juga mereka menggunakan semua yang mereka miliki itu untuk mengakui Tuhan Allah dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, berdoa untuk seluruh anggota jemaat yang ada, dari bayi, balita, anak-anak, remaja, pemuda, bahkan Bapak Ibu sampai orang tua kami lansia. Kehidupan jemaat-Mu senantiasa juga diperteguh iman percayanya dan memampukan mereka untuk menjalani kehidupan hari demi hari dalam pengharapan kepada-Mu. Agar supaya semua hal yang mereka lakukan itu ada semangat dan motivasi iman yang dapat menuntun kehidupan mereka. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, Bapa yang begitu baik, berdoa senantiasa juga bagi tim multimedia yang ada di Jemaat GBI Maranatha Selatan. Kau memberkati mereka dalam kerja pelayanan yang ada,
dalam tanggung jawab yang ada, bahkan juga mengelola YouTube channel Jemaat Kami Maranatha Selatan ini, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, Bapa yang begitu baik, seluruh kehidupan dan penghidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara, demikianlah untuk renungan harian keluarga di hari ini. Biar kiranya lewat firman yang orang sedengar tadi, itu semua dapat memperlengkapi, dan supaya orang sebagai orang yang percaya terus ada dalam kasih Tuhan Allah. Dan tentunya jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe YouTube channel dari Jemaat Kami Maranatha Selatan, sehingga semakin banyak orang yang akan terberkati lewat YouTube channel ini. Sekian, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.